sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus apa? Berdoa. Nah, sekarang Ibu minta, siapa tadi yang berangkat paling pagi? Billy. Wah, bagus ya Billy, berangkatnya pagi tidak telat. Nah, kepada Billy Ibu minta untuk menyiapkan doa rekan-rekannya ya. Kepada Billy Ibu persilakan. Siap Ibu. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar ilmunya bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu ya. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Sebelumnya di sini ada yang sudah berangkat? Ada. Baiklah, Ibu panggil namanya satu persatu ya. Iya, Bu. Al-Alamiah Nisa. Hadir, Bu. Hadir. Bagus. Billy Vario. Ada Bu. Hadir. Dea. Hadir, Bu. Hadir. Erli. Hadir, Bu. Hadir. Ica. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Rania. Saya, Bu. Rista. Hadir, Bu. Santi. Hadir, Bu. Putri Yasmin. Nah, bagus. Alhamdulillah ya. Tadi siapa yang sudah berangkat? Balkis sama Tri, Bu. Tri. Oh, Balkis sama Tri. Ya, tapi kira-kira tidak berangkat ada suratnya tidak? Tidak, Bu. Nah, baik anak-anak, misalnya nanti kalian bisa berhalangan, ada halangan tidak bisa hadir di kelas, kalian bisa menulis surat atau bisa ayah ibunya untuk menghubungi ibu guru ya. Jadi Iya, Bu. namanya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Nah, kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Garuda. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya, berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Baiklah, akan Ibu pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Gak tahu, Bu. Itu puisi. Puisi. Nah, pintar. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menulis sebuah puisi. Nah, pada hari ini kita akan mencoba, nanti ya, kita akan mencoba tentang bagaimana menulis puisi dengan menggunakan model round table. Ada yang tahu nggak sih round table itu apa? Iya. Round table ini sebenarnya sama saja seperti kita oper-operan. Oh. Estafet, bener banget kata Rista ya. Bisa pintar. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah puisi, kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita tulis itu apa gitu ya. Nah, jadi untuk materinya akan disampaikan oleh Bu Balkis. Kepada Ibu Balkis, saya persilakan. Yeay. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak, masih pada semangat ya ini? Semangat, Bu. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, betul. Tepuk semangat. Betul. Oke, tepuknya gini ya. Tepuk semangat. Oke, Ibu mau lebih keras lagi dan lebih semangat lagi ya. Ya. Oke, siap semua anak-anak? Ya. Tepuk semangat.
bahasa Indonesia. Kan kita menulis puisi nih, masa kita nggak tahu sih puisi itu apa gitu kan? Jadi kita akan mempelajari terlebih dahulu puisi itu apa. Oke, pengertian puisi. Nah, Ibu minta salah satu untuk membaca ini. Siapa yang mau baca? Oke, Yasmin. Pengertian puisi, karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait yang berfungsi untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Oke, jadi puisi itu adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Jadi puisi itu ditulis untuk menggambarkan perasaan kita, Misalnya kita kalau misalnya perasaan kita sedih, maka puisi yang dihasilkan pun akan mendapatkan perasaan yang sedih. Kemudian kalau kita dalam kondisi yang senang, maka kita akan menuliskan puisi itu pun dalam kata-kata yang senang. Kemudian dalam perkembangannya, puisi juga mampu mewakili perasaan dari yang mendengarkan atau yang membaca. Jadi puisi juga bisa tergantung dari yang mendengarkan dan membaca. Misalnya saat dia membaca sebuah puisi itu, dia menganggap diri sedang senang. Saat dia membaca puisi tersebut, maka apa yang ada di dalam tulisan puisi itu pun akan menjadi terlihat menggembirakan, terlihat senang. Oke, udah pada siap? Kita mau belajar puisi? Siap. Nah, sekarang dari setelah pengertian puisi, kita akan mengetahui apa itu ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi itu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Ada yang pernah lihat puisi belum? Udah. Gimana sih puisi itu tulisannya? Apakah dia panjang? Apakah dia ramping kecil? Atau dia Ke bawah. Dia barisnya berjajar ke bawah. Jadi seperti ini. Seperti ini puisi gitu. Secara berkelompok. Jadi ada bait pertama, bait kedua, bait ketiga dan seterusnya. Kemudian menggunakan berbagai majas. Ada yang tahu nggak majas itu apa? Belum, Bu. Oke, nanti kita bahas setelah ini ya, majas. Iya, Bu. Dan latar, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Jadi tokohnya itu bisa sama, kemudian latarnya juga itu bisa apa aja gitu. Kemudian menggunakan diksi atau pemilihan kata yang bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima alias persajangannya. Oke, kemudian, nah yang di dalam puisi itu apa aja sih anak-anak? Ada kata. Oke, Santi boleh dibacakan satu-satu. Ada kata puisi. Yang pertama ada kata, terus ada lirik, terus ada kalimat tidak baku, ada bait, terus ada rima, pengulangan bunyi, terus ada irama, terus ada makna atau isinya. Nah, jadi unsur-unsur puisi itu yang pertama ada kata. Jadi dalam puisi itu pasti tentunya ada kata. Kemudian adalah lirik. Kemudian ada kalimat tidak baku. Di dalam puisi itu juga terdapat kalimat yang tidak baku. Kemudian ada bait seperti kata ibu tadi. Jadi rangkaian dari kalimat-kalimat itu yang disusun berjajar ke bawah itu menjadi sebuah bait. Kemudian ada rima, pengulangan atau bunyi sajak AA. Jadi sajaknya itu bisa AA atau AB. Kemudian ada iramanya. Kemudian juga terdapat makna dan isinya. Jadi di dalam puisi itu juga harus terdapat makna dan isi. Nah, jenis-jenis puisi. Sekarang coba Erli dibaca yang pertama. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Yaitu yang pertama ada pantun, 4 larik, 2 larik, pertama berupa sampiran dan 2 larik terakhir berupa isi rima AB. Yang B ada gurindam atau 2 larik. Larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi rima AAA. Nah, itu puisi lama ya. Ada yang pernah dengar nggak pantun? Yang pernah? Oh iya, benar Ipin. Siapa yang suka pantun di Ipin? Jadi itu kan kalau pantun, kalau lagi main sama kawan-kawannya suka berpantun atau lagi di sekolah juga dia suka berpantun. Karena pantun itu terdiri dari 4 larik, yang mana 2 larik pertama atau 2 baris pertama itu berisi sampirannya. Jadi kata-kata yang tidak mengandung isinya. Kemudian 2 larik terakhir berupa isinya. Nah, pantun itu rimanya AB. Jadi misalnya kata sampirannya A, maka isinya juga A. Sampirannya akhirnya U, maka isinya juga akhirnya U. Kemudian yang kedua ada gurindam. Gurindam itu 2 larik, terdiri dari 2 larik atau 2 baris
di mana lari pertama berupa sampiran dan lari terakhir berupa isi. Jadi lebih sedikit ya dari manusia kalau Gorinda isinya. Nah, kemudian puisi baru. Puisi baru boleh Rania dibaca. Puisi baru, jenis puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata maupun jumlah bait. Oke. Nah, kalau puisi baru itu dia tidak terikat dengan pola rima tertentu. Tentu. Jadi isinya itu bebas berdasarkan keinginan yang menulis gitu. Jadi dia tidak terikat dengan ABAB atau tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan sajak gitu. Dia puisi baru itu dia menciptakan sebuah kalimat-kalimat yang ingin dia tuh tulis. Oke, tadi ada kata majas ya. Sekarang kita akan belajar tentang majas. Nah, jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas personifikasi, yang kedua ada metafora, yang ketiga ada pengulangan atau repetisi, yang keempat ada hiperbola, dan yang kelima litotes. Dan yang terakhir ada ironi. Jadi majas ini yang pertama personifikasi. Contohnya itu ada pucuk-pucuk daun yang menggeliat, personifikasi. Kemudian yang kedua ada metafora, di mana majas metafora itu memiliki tujuan menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaannya. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengulangan atau repetisi, di mana proses penjajaran beberapa kata, frasa atau kalimat yang sama, jadi terjadi pengulangan. Contohnya, tak perlu seduh sedang itu. Yang keempat ada hiperbola. Hiperbola ini majas yang berlebihan dan menciptakan kesan lebih. Jadi majasnya itu dia melebih-lebihkan. Contohnya, seperti merdeka berkumandang di angkasa. Kemudian yang kelima ada litotes, yaitu mengecilkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya. Contohnya, aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada, digunakan untuk merendah. Jadi majas litotes ini digunakan untuk merendah. Kemudian yang keenam ada ironi, yaitu majas yang menyatakan makna yang bertentangan. Contohnya, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Ya, next. Nah, oke, itu tadi ya, Ibu jelaskan materi mengenai puisi. Pertama tadi apa? Ada pengertian itu apa, kemudian ciri-ciri puisi itu apa, kemudian apa? Kemudian kemudian jadi itu semua yang ada terdapat di dalam puisi. Udah siap belum kita mau menulis puisi? Siap. Nah, untuk langkah-langkah menulis puisinya akan dijelaskan oleh Ibu Tri. Ibu Tri, dipersilakan. Nah, itu tadi ya materi yang sudah disampaikan sama Ibu Batis. Gimana nih, seru nggak? Seru. Nah, tapi kayaknya tadi Ibu Tia Santi udah ngantuk ya. Jadi di sini pertama-tama itu akan membuat kita biar agak ngantuk. Capek Bu, gitu kan ya? Iya. Kita refreshing sebentar. Jadi kalau Ibu bilang ini, semangat pagi, 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 luar biasa, semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya sekarang ya. Ya Bu. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, semangat. Nah, udah semangat belum? Udah Bu. Lagi Bu. Lagi Bu. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, semangat. Semangat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat apa? Puisi. Sebuah puisi. Nah, kali ini Ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah kelompok. Jadi kita akan membentuk menjadi 2 kelompok. Berarti satu kelompoknya akan ada 5 orang. Jadi Ibu minta mengajari Alia untuk berhitung ya. Berhitungnya 1 dan 2 saja. Jadi tidak lanjut ke 3 dan 4-nya. Ya? Paham? Paham. Oke, Alia silakan dimulai. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, pas ya. Pas. Aduh, jadi sekarang Ibu minta yang ke bagian angka 1 tadi siapa aja? Nah, yang ke bagian angka 1 bergabung menjadi sebuah lingkaran ya. Kalian buat membentuk sebuah lingkaran. Yang satu dengan angka 1, yang menjaga angka 2 dengan angka 2. Yuk, kita siap. Kalau enggak, bentuk kalau enggak bentuk setengah lingkarannya anak-anak, jadi nanti bisa melihat Ibu untuk menjelaskan. Halo. Nah, udah siap ya kita buat sebuah puisi? Siap. Nah, sebelum kita membuat
puisinya dalam rangkanya. Yang pertama, tentukan topik utama dan juga judulnya. Kalian tahu kan apa itu judul? Tahu. Oh ya, judul itu yang ada di atas. Ya. Apa gitu ya? Dan yang kedua ada tentukan kata kunci dalam menulis puisi. Yang ketiga ada menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, kembangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi dan juga rimanya. Dan yang kelima yaitu mengembangkan puisi menjadi seindah mungkin. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama, menentukan topik utama dan juga judul. Nah, kira-kira kita akan mengangkat topik tentang apa nih? Tentang judulnya? Tentang orang tua, Bu. Tentang orang tua. Ibu. Siapa yang setuju temanya tentang ibu? Saya. Jadi, judul kita pada hari ini adalah Ibu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan bukunya. Bukunya dibuka. Siapkan alat tulisnya. Jangan kita akan membuat sebuah puisi. Siap. Siap ya, anak-anak. Siap ya. Siap. Sudah paham belum gimana cara menulisnya? Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian waktu untuk memikirkan apa sih kata-kata yang harus ditulis. Sekitar berapa Bu Balkis, mau 2 menit atau berapa menit Bu? 2 menit deh. 2 menit ya. Jadi nanti kalian pertama akan menulis sebuah bisa jadi paling sedikit itu adalah satu baris gitu ya, atau satu kalimat gitu. Itu minimal ya, paling sedikit. Jadi kalau misalnya mau lebih itu juga boleh. Ya, gitu ya. ya Bu. Nah, setelah kalian setelah 2 menit itu sudah selesai, selanjutnya akan dioper kepada temannya, yaitu opernya ke kanan, muternya ke kanan ya. Iya Bu. Paham? Paham. Nah, jadi misalnya nih Alia sudah selesai menulis, 2 menit sudah selesai. Jadi Alia selanjutnya akan oper ke Lisa, Lisa oper ke Santi, Santi ke Dea, dan Dea ke Billy. Dan Billy ke Alia ya. Gimana anak-anak, paham? Udah nulis satu kalimat tuh ya di atasnya. Terus kalian dapat punya kalimat punya temennya. Nah, sebelum kalian lanjutin puisinya, itu kalian bisa memberikan tanggapan di sebelah kalimat punya temennya. Misalnya ini harusnya lebih besar, atau misalnya ini katanya lebih bagus, ini itu boleh di sampingnya. Tapi kalau tidak ada tanggapan, bisa langsung melanjutkan puisinya. Ya Bu. Paham? Oke. Nah, sebentar ya, Ibu akan sediakan untuk timernya. Nah, bagaimana anak siap? Siap. Ya, ditulis dulu judulnya. Judulnya udah ditulis tentang Puisi ibu ini. Oke, ditulis semua judulnya. Nah, baiklah. Nanti hitungan ketiga kita mulai menulis ya. Baik Bu. Hitungan ketiga. Dan semua judulnya? Sudah. Oke. Nanti kalian bilang are you ready, kalian bilang ready gitu ya. Siap. Are you ready? Ready. Oke, mulai ya. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Bikin kata-kata tentang Yo, waktunya 2 menit ya. apa yang kalian ingin ungkapkan kepada ibu kalian boleh, atau tentang keseharian ibu kalian. Ya, Mama. Jangan nyontek ya. Jangan dibiasakan. Kebiasaan buruknya itu jangan diterapkan. Nah, gimana anak-anak? Hitungan waktunya 10 detik lagi ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, ayo dikasih temen. Ayo, langsung buka. Ayo. Kanan kan? Ya, Kanan. iya, pilih temennya. Nah, pilih. Nah, Kata apa dulu? Boleh dibaca dulu, jangan mata dibaca dulu kalimat temennya. Oh, dilanjutin ke yang mana? Boleh. Gak perlu ketawain lagi. Boleh ya. Kenapa kamu ngetawain? Ini bagus. Ini ya.
Ayo kalau ada kata-kata yang aneh bisa jangan diganti di tweet tapi dikasih saran di sampingnya ya. Saran di samping. Oke, tinggal 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Sekarang lanjutin Ya. puisinya. Sekarang lanjutin puisinya, lanjutin kalimatnya. Mulai dari sekarang, waktunya 2 menit ya. Yo, 1 menit lagi. Tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, putar lagi yo. Wih, belum. Udah diputar karena udah selesai waktunya. Nah, coba dilihat dulu kalimatnya, kata-katanya. Ini lanjut Kak. Komentar ya. Sekarang komentar ya. Waktunya 1 menit. 3, 2, 1. Yo, komentar. Waktunya 1 menit. Ayo dibaca dulu di dalam puisi temannya. Ya, waktunya 1 menit ya. Ini dilanjutin ya Bu? Di komentar dulu kamu baca dulu ditanggapin yang tulisan sebelumnya. Ini apa setting apa sering? Sering. Oh, gitu ya. Bu, ini apa Ibu? Kok adalah monster? Master. Apa itu monster? Ya ini nggak bisa kata loh. Ayo tulisan lagi ayo jangan. Ayo. Waktunya 10 detik lagi ya. Ya, tulisannya harus rapi. Waktunya 10 detik lagi. 10, Dari 9, komentar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya komentar habis ya. Sekarang waktunya buat nambahin kalimatnya. 2 menit ya, mulai dari sekarang. Yuk. Ya tambahin kalimatnya. Yuk, tambah kalimatnya. Ya, yang tambahin kalimatnya. Ayo, Bu. Sabar ya. Siksa terburuk. Ya. Stop aja. Ayo ada apa ketawa-tawa? Dia ini lagu nggak kencang. Gak boleh buat ketawa tulisan temannya ya. Waktunya 1 menit lagi, anak-anak. Ayo salah tuh ini. Ada kopi dulu. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah, Bu. Oke, ayo dikasih ke temennya lagi, joper lagi, joper. Lagi, Billy, joper Billy. Billy, apa namanya Billy? Terus sah. Menang lagi. Oke, dilihat dulu tempat-tempatnya, temannya. Oke, boleh dikomentari 1 menit waktunya. Mulai dari sekarang, yuk mulai. Udah mau selesai nih, udah di orang keempat ya. Berkasnya udah di orang keempat. Berarti udah mau selesai puisinya, ayo. Waktunya tinggal 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Selesai. Sekarang waktunya buat Meneruskan. melanjutkan. Terusin kalimatnya. Mulai dari sekarang. 2 menit ya. Ayo, Ini udah dong, Ya, ya, dari ya. mau. Ya, oke.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Oke, selesai. ke teman sebelahnya. Sampai teman sebelah. Billy ini terlalu semangat ya. Ibu Billy jangan buka. Udah habis waktunya. Nanti dilanjutin dong selasa itu ya. Masih Asik ya. Nah, ayo sekarang nih komentar. Mulai dari sekarang, waktunya 1 menit. Ini diberi komentar ya, Bu? Ya, di komentar. Waktunya 1 menit. Jadi alhamdulillah. Gimana aja? Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi ya. Ya, Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh dilanjutkan puisi. Sekarang lanjutkan kalimatnya ya. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Yuk, langsung ditulis. Bisa udah selesai? Belum, Bu. Ayo lanjut. Waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Udah selesai ya? Beraninya belum. Oke. Bu Billy nggak mau buka. Tunggu lagi. Udah, itu pertanyaan masing-masing ya. Oke, halo. Halo. Hai. Nah, coba perhatikan ibu di depan. Nah, jadi di sini sudah ada langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Jadi yang pertama adalah pahami isi puisi. Nah, dipahami dulu isi puisinya. Nah, sekarang coba dibaca. Puisinya udah balik ya? Sekarang coba dibaca. Puisinya udah balikan ya ke orang masing-masing ya. Dipahami dulu. Setelah dibuat sama teman-temannya, ayo dibaca, dipahami puisinya. Dulu. Ini sepertinya hasilnya bagus-bagus, Bu. Banyak hasilnya. Iya, kan pinter-pinter pastinya. Hasilnya pasti ada. Nah, selanjutnya setelah memahami isi puisi, yang saja perlu dilakukan adalah menentukan nuansa pembacaan puisi. Itu jadi puisinya ini harus apa sih, harus sedih, harus semangat. Gitu. Nah, akan ibu lanjutkan ya sampai dulu. Jadi yang pertama adalah berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat di dalam puisi. Kata-kata sulit, jangan dengar kata-kata sulit yang ada di dalam mana? Ada Bu, ada apa? Mengandalkan berderai, berderai. Coba itu andalkan dan lalu biar tidak salah mengucapkan. Halo. Hai. Nah, jadi kita akan lanjutkan yang adalah berlatih. Ica. Iya. Yang selanjutnya adalah berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh dan juga mengiri. Nah, sekarang coba kalian coba nyanyi. Bayangkan gimana sih cara baca puisi? Ekspresinya gimana? Gerakannya gimana? Nanti dari setiap kelompok ada perwakilan ya, Bu? Nah, ya. Jadi nanti anak-anak jangan mendengarkan dulu. Jadi nanti dari masing-masing kelompok itu akan ada satu perwakilan untuk membacakan hasil isi yang Kalian pilih diskusi siapa yang mau maju ke depan ngomongnya ya. Ya, Bu. Ada diskusi sekarang. Boleh. Nah, sekarang silakan diskusikan siapa yang mau jadi kelompoknya maju ke depan. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membuat puisi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana sih cara membacakan sebuah puisi itu. Nah, sekarang seperti yang
tadi bilang bahwa masing-masing kelompok akan menunjuk salah satu perwakilan untuk membacakan hasil dari puisi yang sudah kalian tulis. Nah, dari kelompok satu siapa yang akan maju? Iya. Nah, kelompok dua siapa yang maju? Ayo, Bu. Oke, Novita. Cemen. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya siapa yang maju duluan? Suwit aja Bu kayak Adil. Sekali suwit, sujeng. Gunting batu kan? Kena duluan. Jangan pakai duluan. Ya enggak lah. Iya. Enggak mikir. Kelompok dua. Kamu keluar berdiri. Ini kelompok. Oke, teman-temannya. Oke, sekarang teman-temannya tolong diam dulu. Didengarkan dulu, diperhatikan dulu temannya yang ada di depan. Silakan. Novita ke tengah biar teman-temannya. Oke. Teman-teman, di sini aku akan membacakan puisi dari kelompok Mawar Berduri. Ibuku bidadariku. Oke, dapat pilihnya ya, pilihnya. Itu ketawainku. Udah diam. Oke, yang lainnya diam. Ibuku surgaku, dia telah melahirkanku. Ibuku sangat mencintaiku, walaupun ia sering memarahiku. Namun ibuku sangat mencintaiku. Ibu adalah sumber kenyamanan yang dapat diandalkan. Ibuku di saat-saat aku jatuh. Love you, Ibu. Maafkan anakmu ini yang telah menyusahkanmu. Ibu, engkaulah cahayaku yang menyinari hidupku. Kebahagiaanmu adalah segalanya bagiku. Wah, bagus banget ya tadi Novita. Nah, sekarang Ibu akan beri kesempatan buat kelompok satu buat mau naik tari. Tadi gimana sih Novita cara Bacaannya, penyampaiannya gimana? Bagus Ibu. Oke, bagus. Nah, ekspresinya gimana? Ekspresinya sudah pas belum? Pas banget. Tapi nggak bisa gerak ya, Bu. Oke, jadi gestur punya kurang ya? Nanti yang tak tunjukin. Berarti kita butuh apa? Belajar lari. Nah, baiklah tadi kan kelompok 2 sudah maju, sekarang gantian kelompok 1. Billy, yang mana Billy? Kelompok apa ya? Ada puisinya. Iya. Baca. Baca. Ya dibaca lagi. Silakan. Dia mamaku. Ayo teman-teman yang lain disimak dong videonya. Ya, Bu. Di kala itu purnama sempurna. Terang menerang bahkan cahaya dalam hidup. Kau bagaikan terang dalam kegelapan. Kau pelindung kala ketakutan menerpa. Ibuku, kau segalanya untukku. Tanpamu hidupku tidak akan berwarna. Kau mengajariku segalanya. Kau membimbingku dan menemaniku dari rasa takut. Rasa takut yang semakin menerpa hidupku. Kau ibu. Kau tak terlihat oleh kasat mata, tetapi aku akan tetap mencintaimu setelah kami. Jadi ibuku mama dia udah sedih ya sampai nangis ya. Oke, tadi kelompok 2 sudah maju dan kelompok 1 sudah maju. Sekarang ibu berikan kesempatan buat kelompok 2 untuk mengomentari apa yang sudah dibacakan oleh Billy tadi. Bagaimana kelompok 2? Bagus, Bu. Tapi kurang pas sama yang lainnya jadi kurang dengar. Kurang jelas ya. Terus ibunya tak kasar mata itu gimana Bu? Jadi jauh, jadi kesempatan. Tetap ya, kalau ada cerita lagi gitu.
kota gua ada di Ya, jadi maksud dari tak kasat mata itu saat ibunya jauh Jauh. dari Jadi agama. Maksud ibu sebagai bernama apa, Bu? Nah, kalau maksud ibu sebagai bernama, ada yang bisa menjelaskan? Dia menerangin Bu kayak bulan purnama. Ya, Jadi jadi benar benar gitu ya ibunya. Jadi Kamu cari ibu aja maksudnya kalau kita nggak paham kan jadi gelap, jadi diberi pemahaman dari Iya, guru. pintar. Jadi bulan benar ya. Nah, jadi gimana kan anak-anak tadi membuat puisinya? Jadi seru apa enggak? Seru ya. Ada yang pusing, ada yang seru ya, berbagai macam ya. Nah, tapi ibu harap yang kita lakukan tadi bisa menjadikan pengalaman buat kalian untuk menulis sebuah puisi. Bisa nggak, Bu? Ini anak-anak yang lagi sekolah seperti kalian-kalian ya. Besok kita yang di foto ya, Bu. Siap, besok kalian itu kita. Setelah kita membuat puisi, ada yang ingin ditanyakan nggak dari anak-anak semua? Bu Yasmin, apa yang ditertawakan, Nak? Itu Bu, foto itu Bu. Ya, jangan fokus ke sini dah. Sekarang gue mau tanya, ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi kita hari ini? lari itu ada. Hah? Lari. Lari itu sama seperti sebuah kalimat yang biasanya dalam satu kalimat itu terdiri dari beberapa lari kata. Oh, yang purnama tadi itu Najis ya, Bu? Nah, iya. Termasuk yang apa saja. Itu ada Jadi harus menggunakan bahasa langsung ya. Iya Ibu. Ada yang Menggunakan perumpamaan. Iya, menggunakan perumpamaan. Ada yang ingin tanya lagi? Cukup Bu. Nah, alhamdulillah jika sudah cukup, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Oke, mari kita duduk masing-masing. Nah, anak-anak, jadi tadi kita sudah menulis sebuah puisi ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak ada yang tahu nggak sih kenapa sih Bu kita harus membuat puisi dengan model round table? Ada yang tahu nggak? Biar seru. Biar seru, udah bisa jadi itu. Jadi di sini bakal menjelaskan sedikit ya. Jadi manfaat kita sama saja mempraktekkan model round table itu tadi adalah untuk melatih diri kita untuk bisa menulis gitu. Jadi melatih untuk menulis sama saja dengan cepat karena tadi bisa Ibu berikan waktu pada kalian untuk menulis sebuah puisi. Nah, selain itu juga model round table ini juga melatih kalian untuk bisa memberi pendapat dan juga menerima pendapat dari teman atau orang lain. Gitu kan? Melatih kalian untuk bisa berkelompok dan juga bisa memberi dan menerima saran dengan legowo. Tahu legowo nggak? Tahu. Ya, dengan ikhlas gitu. Kayak setiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya penilaiannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar dengan dalam keadaan tubuh kita yang sehat dan baik juga kan. Alhamdulillah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari Ibu. Ibu minta, ya Ibu bagi juga, Ibu minta kepada Lili untuk kembali menyiapkan doa-doa teman-temannya ya, sebelum pulang. Duduk siap. Siap! Sekali lagi, duduk siap. Siap! Kurang kencang. Duduk siap. Siap! Untuk materi pelajaran pada hari ini adalah kita berdoa sejenak agar ilmunya bermanfaat bagi masa depan. Amin ya Allah. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah,